Halo BSQ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adi Biru Channel sini. Oke BSQ, kali ini ada Mitsubishi Expander Cross 2022 CVT Premium Peaches. Ini adalah seri terbaru, keluaran terbaru dan seri paling tinggi di kelasnya. Ya, yang membedakan dengan versi Expander Cross ataupun Expander yang lainnya adalah tulisan emblem BSQ. Di kap mesin ada tulisan Expander Cross. Nah, itu yang membedakan dengan yang biasa atau yang manual. Nah, dan bagian kaca filmnya sudah Vicul. Nah, itu adalah Expander Cross yang CVT Premium Peaches. Secara umum, secara garis besar Expander Cross 2022 ini tidak berbeda jauh dari segi eksteriornya BSQ. Tidak ada yang berubah secara drastis, hanya bagian grill depan. Nah, ini sudah berwarna hitam, berbeda dengan edisi yang sebelumnya. Yang membedakan Expander Cross ini yang seri 2002 dengan seri sebelumnya adalah bagian interior saja, sedangkan bagian luar tidak ada yang berubah secara drastis bosku. Beda dengan Expander yang facelift. Nah, bagian depannya sudah berubah T-shiftnya. Oke bosku, kita lihat bagian luar dan dalamnya seperti apa. Untuk bagian depannya seperti ini bosku, tidak ada yang berubah, hanya ada grill depan yang berubah secara sekarang berwarna hitam glossy atau hitam glossy. Ini dia bosku. Kaca depan sudah Vicul karena ini adalah seri Premium Peaches. Nah, ini bagian tengahnya seperti ini, tampak gagah dibandingkan dengan Expander facelift. Nah, ini dia Expander Cross ini lebih ke petualang-petualang bosku. Nah, ini grill depannya berwarna hitam, kemudian bagian tengah ada logo 3 belian, ciri khas dari Mitsubishi. Kemudian ada emblem Expander Cross di bagian kap mesinnya. Kemudian sisi samping kanan kiri ada masih lampu positioning lampnya, ini sebagai berfungsi juga sebagai lampu kabut. Nah, kemudian lampu utamanya masih seperti yang lama menggunakan LED, sedangkan lampu rating masih menggunakan box lamp. Kemudian fog lampnya sudah menggunakan LED dan under garnish bagian depan berwarna silver. Ini dia bosku, cukup garang, cukup maco, cowok banget. Oke, kita ke bagian samping ada ini dia bosku, dia menggunakan pelek atau ring 17 in, pelek dual tone silver dipadukan dengan warna hitam dan menggunakan rem cakram yang bagian depan. Ukuran bannya 205/55 ring 17 bosku. Ini dia, cukup gagah dipadukan dengan warna putih bosku. Kemudian kita ke bagian atas ini, kaca spion berwarna chrome. Kemudian di bagian bawah sisi samping ada bermotif silver hitam. Kemudian di bagian belakang juga ada over fender dan sama bannya ring 17 205/55 dan menggunakan rem tromol untuk bagian belakang. Nah, ini dia bosku. Kita ke bagian depan ada spion berwarna chrome dipadukan dengan warna hitam. Kemudian ada list jendela berwarna chrome juga. Kemudian ada bagian belakang juga. Nah, ini dia bosku yang membedakan di antara seri yang lainnya, Vicul kaca filmnya. Kemudian bagian atas ada roof rail yang bisa menahan beban seberat 20 kg dan ini sangat kokoh, sangat kuat bosku, bukan hanya tempelan seperti biasa. Dan ground clearance-nya ini adalah SUV tertinggi di kelasnya, yaitu 225 mm. Dan di bagian belakang sudah ada sub anten atau antena CPU dan spoiler, rear spoiler dipadukan dengan lampu rem. Kemudian sudah menggunakan defogger kacanya, ada wiper. Kemudian lampu belakangnya masih seperti yang lama, LED. Lampu rem masih menggunakan box lamp. Kemudian lampu mundur, lampu rating sudah menggunakan LED bosku.
Di bagian kiri bawah ada tulisan expander cross, di bagian bawah juga ada ini berwarna silver, kemudian ada mata kucing atau reflektor yang berdiri tegak berwarna merah, dan di bagian bawah ada ban serep bosku, tapi peleknya pelek kaleng biasa. Oke bosku, secara garis besar tidak ada yang berubah. Di bagian sisi belakang masih seperti seri yang terdahulu. Oke bosku, kita lihat ke bagian kemudinya. Sisa Valentino Rossi. Kayak hujan ya. Diculke Ben. Oke bosku, kita masuk ke bagian depan. Ini bagian door trimnya ini kemudi. Ini ada, kita nyalakan dulu mesinnya ya bosku. Di bagian door trimnya sudah berbahan kulit bosku, sudah soft touch berwarna biru navy dipadukan dengan jahitan asli, dan ini bagian atasnya hard plastik ya, berwarna hitam. Ini bagian ada motif silvernya, ini dia bosku berwarna hitam, dan ini juga soft touchnya berbahan kulit asli bosku, dan ini sangat nyaman, sangat empuk sekali apabila di pencet-pencet atau ditekan-tekan. Ini kita lihat lebih dekat lagi bosku, ya ini sudah ada jahitan aslinya ya, bukan abal-abal. Nah, ini berwarna putih dengan kulit berwarna biru navy, ini empuk sekali bosku. Kemudian di bagian power windows ada motif karbon dipadukan dengan list berwarna silver, ini dia. Kemudian di bagian bawah ada 3 cup holder, ini dia bosku, dan ada speaker di bagian depan. Nah, untuk joknya sudah berbahan kulit juga, kulit asli berwarna biru navy dan dipadukan dengan warna hitam. Ini sudah reclining seat bosku. Kemudian ini untuk menaik tinggikan bagian bawah dan untuk memaju mundurkan di bagian depan, dan ini untuk membuka tutup tangki bensin di bagian kiri bosku. Kita ke bagian kemudi. Kemudinya cukup nyaman bosku, dilapisi dengan bahan kulit, nyaman sekali digenggam. Kemudian di bagian kiri ada steering wheel atau kontrol untuk head unitnya, ada untuk menaikkan volume, untuk memindah channel volume. Kemudian bagian tengah ada klakson dan ada logo Mitsubishi, dan ini adalah cruise control bosku. Dan di bagian samping bawah ada tombol start stop engine. Kemudian untuk menyeting atau menyetel kaca spion sudah retract bosku ya. Kemudian di bawah ada start stop and go dan stability control, dan di bagian atas sudah soft touch bosku, sudah empuk sekali ini. Dan bagian dashboardnya cukup lapang, bagian MID nya masih manual, dan ini bagian sebelah kirinya sudah soft touch juga bosku, sudah empuk sekali berwarna biru navy. Kemudian di bagian kiri juga sama, sudah soft touch, ada motif karbonnya, ada list berwarna silver. Ini dia, ada cup holder, ada speaker di bagian kiri. Ini untuk penyimpanan barang-barang. Di bagian depan ada, dan ini dia bosku yang tipe CVT premium features, sudah menggunakan electric parking brake dan auto hold. Ini yang seri Matic bosku. Ini untuk power outlet untuk mencharge HP. Kemudian AC nya sudah digital, tinggal menaik tinggikan. Nah, ini untuk mendinginkan. Kemudian di sebelah kanan kirinya untuk blowernya bosku, cukup enak sekali. Dan ini bagi kisi-kisi AC nya, dan ini head unitnya sudah
9 inch bosku. Oke, kita ke bagian tengah bosku. Ini jikalau dibuka pintunya sudah lebar sekali nih bosku. Sama di bagian seperti bagian depannya, pintu bagian sebelah kanan juga sudah soft touch berbahan dasar kulit dan hard plastik bagian atasnya berwarna hitam. Kemudian dipadukan dengan motif karbon dan list. Tidak ada listnya bosku. Ini soft touchnya berwarna biru navy. Ada bosku, listnya berwarna silver. Ada motif karbon juga di bagian power window. Di bagian bawah ada cup holder untuk menyimpan botol 1, 2, 3. Dan ada speaker juga bosku di bagian kanan, dan untuk membukanya ada motif chrome. Dan ini joknya juga bosku sama kulit. Dan ini 3 seat ya, di bagian tengah bisa 3 seat, dan jikalau hanya 2 seat, nah bagian tengahnya ini bosku bisa digunakan sebagai armrest dan ada cup holdernya. Jadi jika kamu hanya berdua di bagian tengah, nah ini bisa kamu kedepankan nih bosku bagian armrestnya, jadi sangat lega sekali. Dan ini ada power outletnya di bagian tengah juga. Dan ini dia bosku, jaraknya lapang sekali antara bagian tengah dan bagian depannya. Ini untuk menyimpan abrak-abrak bosku, HP ataupun laptop ataupun iPad. Ini cukup nyaman sekali. Di bagian depan ada armrestnya juga untuk menyimpan tisu bosku. Ini cukup lengang sekali bosku, bisa 1 jengkal. Nah ini bagian samping kiri juga ada speaker, ada cup holder juga di bagian. Nah ini dia bosku, armrestnya bagian tengah. Jadi kalau tidak ada penumpang di bagian tengah, 2 penumpang bisa digunakan sebagai armrest. Dan ini bagian atasnya ada AC-nya double power bosku. Kemudian atapnya bermotifkan karpet. Nah ini ya bosku, cukup lengang sekali bagian tengahnya. Kita kemudian pindah ke bagian belakangnya bosku. Nih, kemudian kita ke bagian belakang bosku. Nah ini dia bosku, berhubung aku reviewnya di Surabaya dan kita mau pulang ke Yogyakarta, jadi masih ada barang-barangnya ya. Jadi mohon maaf, ini bagian toolkitnya disimpan secara rapi, ada dongkrak, ada kunci roda dan lain sebagainya. Ini cukup lenggang bosku, dan kursi ketiga bisa dilempit atau ditekuk, bisa rata-rata. Nah ini bagian belakang bisa digunakan untuk menyimpan sepatu, dan ini bahannya keras sekali bosku, jadi tidak gampang patah, tidak mudah rusak. Dan itu ada segitiga pengaman dan apar yang kecil yang merupakan bawaan dari pabrik bosku. Ini sudah rata dengan lantai bosku, cukup lebar sekali. Apabila kursi ketiga dilempit digunakan sebagai bagasi. Bagian kiri juga ada tempat untuk menyimpan HP, cup holder. Bagian kanan ada power outletnya bosku. Ini dia bosku. Nah ini untuk menegakkan bagian kursi belakang cukup kamu tarik saja. Ini dia bosku, ada tali, tinggal kamu tarik ke belakang untuk menaikkan kursi bagian belakang menjadi 3 baris bosku. Ini kita masukkan kembali barang-barangnya. Cukup lega sekali bosku, cukup lenggang. Itu kanan kiri bisa kamu masukkan juga barang-barang kecil. Itu seperti ada lubang di sisi kanan dan sisi sebelah kiri. Ini dia bosku, cukup banyak, masih tersisa beberapa lagi untuk dimasukkan barang. Oke bosku, demikian review Expander Cross CVT Premium Pitches tahun 2022 ini. Demikian, semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe Adibro channel ya, karena semuanya itu gratis. Wow, macam sekali bosku, cukup recommended banget untuk kamu beli di tahun 2022 ini. Expander Cross Premium Pitches CVT edisi terbaru bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.